Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan insyaallah untuk kita semua selaku umatnya. Ahibail kiram, jamaah yang sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Halimatus Sa'diyah binti Abi Zu'aib, beliau termenung, lelah, terbayang jelas di pelupuk matanya. Ia nyaris putus asa, sedangkan hari sudah menjelang malam. Semua kawan yang datang bersamanya telah pulang kampung dan masing-masing membawa bayi untuk disusui. Hanya ia seorang yang bertangan hampa, dan tampaknya ia tak akan dapat rezeki dari orang Mekah kala itu, di mana tak seorang ibu pun yang rela menyerahkan bayinya kepada Halimah, karena mereka melihat tubuhnya yang kurus dan pakaiannya yang kusut koyak. Namun ia ingat ada satu bayi yang diabaikan para ibu susuan yang datang bersamanya dari kampung. Ia adalah putra Aminah binti Wahab, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, para ibu susu kala itu, enggan mengambil bayi tersebut untuk disusui, karena bayi itu tak lagi berayah atau seorang yatim. Karena yang dipikir oleh ibu-ibu susu yang lainnya, sepertinya tak akan mampu untuk membayar biaya susuan kepada bayinya. Lalu kemudian dengan enggan Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak mau pulang tanpa membawa bayi. Aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya." Lalu suaminya menimpali, "Ya, ambillah. Semoga Allah memberkahi kita karenanya." Dan sungguh Allah Ta'ala ternyata saudara mengabulkan daripada doa hambanya. Setelah diambil, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang kala itu masih bayi dan perlu disusui, hidup Halimah dan keluarganya diberkahi setelah mengambil bayi yatim tersebut, bayi yang kelak mengubah daripada sejarah dunia. Apa keberkahan yang didapat oleh Halimatus Sa'diyah? Pertama, air susu Halimah yang sebelumnya kering menjadi berlimpah ruah untuk disusui baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, hewan ternaknya yang tadinya kurus-kurus menjadi gemuk dan berlimpah air susu. Dan yang ketiga, unta tunggangan Halimah dan suaminya yang semula lemah dan berjalan lambat, bahkan sangat lambat, kini berjalan kencang sehingga bisa menyusul teman-temannya yang pulang lebih dulu. Karena ada di atasnya manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia terpuji yang dipuji oleh yang maha terpuji, manusia agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Halimatus Sa'diyah sempat takut saudara, karena baginda kita Nabi besar Muhammad SAW kala itu dibelah dadanya. Peristiwa itu ada pada saat Nabi kita Muhammad SAW dalam binaan Halimatus Sa'diyah, yaitu di umur 2 tahun kurang lebih. Lalu kemudian Halimah membawa kembali anaknya ke Sayyidatuna Aminah dan menceritakan kronologisnya, karena dia khawatir bahwa orang yang putih yang membawa Nabi lalu membelah dadanya, sebagaimana cerita baginda Nabi kala itu adalah merupakan syaitan. Tapi kemudian Aminah binti Wahab mengatakan, "Demi Allah, sesungguhnya anakku tidak akan pernah diganggu oleh syaitan."
Lalu diceritakanlah kepada Halimah dari Aminah, tahukah engkau ketika aku sedang hamil dan kemudian mengandung anak ini, maka terpancar dari perutku cahaya yang menerangi daripada timur dan barat. Oleh karenanya anak ini merupakan anak yang luar biasa. Maka kembalilah engkau ke kampungmu, rawatlah anakku dengan baik, hingga pada akhirnya kembali kepada Sayyidatuna Aminah. Saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan pada akhirnya hidup Halimatus Sa'diyah di saat itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Kenapa? Karena ada manusia terpilih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan penghormatan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, juga sangat luar biasa. Pada suatu kala di mana ada seorang wanita tua menghalangi daripada Nabi kita Muhammad SAW saat ingin berperang, lalu kemudian dipanggil. Lalu Nabi kemudian melihat bahwa itu adalah ibunya Halimatus Sa'diyah yang sudah tua renta, ibu susunya. Maka seorang Nabi turun dari untanya, mencium daripada Halimatus Sa'diyah, ibadallah. Saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Maka secara singkat, saudara hadirin, yang pertama yang bisa kita ambil, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memang ikhlas. Dia tahu Nabi Muhammad nggak punya ayah. Halimatus Sa'diyah tahu kalau anak ini adalah anak yatim, dan dia paham betul konsekuensi mengambil daripada Nabi kita Muhammad kala itu secara lahiriah. Dia tidak akan mendapatkan banyak uang sebagaimana teman-temannya mengambil daripada anak-anak orang-orang yang mampu kala itu, saudara. Tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, dijadikannya itu bahan untuk beribadah kepada Allah dan untuk takwa kepada Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua, ya ikhwan. Apa kata Allah? Faqala ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka lewat daripada firman ini, saudara hadirin, jangan pernah kita merasa ragu akan apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang pasti. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menyampaikan, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa orang yang bertawakal kepada Allah, berserah diri setelah dia berikhtiar semaksimal yang dia mampu, maka Allah akan cukupkan dia. Kalimatnya saudara hadirin garis bawahin, orang yang bertawakal kepada Allah, bukan Allah janjikan kaya, enggak. Walaupun kaya Allah Ta'ala berikan kepada sebagian besar hambanya, tapi Allah bilang fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupkan hambanya yang bertawakal itu. Maka nggak ada, saudara hadirin, orang yang bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, hidupnya melarat. Dalam pengertian melarat, saudara hadirin, susah hatinya. Sebab orang yang bertawakal, dia akan dicukupi oleh Allah, lalu kemudian dia mensyukuri daripada apa yang Allah Ta'ala berikan. Yang jadi persoalan, kalau hati yang melarat, betapa hebat pun Allah memberikan kepada kita harta, maka akan terasa kurang dan tidak cukup, saudara hadirin. Lalu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi
la razaqakum kama yarzuqu thair taddu khisaman wa taruhu bitanan. Nabi mengatakan, seandainya di antara kalian tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebaik-baiknya, pasti Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Dia pergi dalam keadaan lapar, maka dia pulang dalam keadaan kenyang. Saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam An-Nawawi juga menyampaikan, siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan yakin terhadap kehendaknya, niscaya Allah akan memberikan kecukupan dari segala arah yang tidak disangka-sangka. Poinnya, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, berusaha takwa kepada Allah, dan yakin kepada Allah Ta'ala. Pasti hidup kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara di sini kerja ada nominal tiap bulan. Jangan ngandelin rezeki Allah Ta'ala dari hasil kerja doang. Gaji saya begini, mana cukup, berarti kita sudah membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kerja jadikan ibadah. Di luar cari ma'isyah tambahan, di luar mohon kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan. Kalau ngandel umpamanya daripada yang namanya rezeki secara lahiriah gaji kita, mungkin bisa jadi tidak akan mencukupi daripada kebutuhan kita, saudara. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah bahwa Allah yang telah mencukupkan kita, pasti tanpa tapi, saudara, Allah akan mencukupkan daripada kita semuanya, ya ikhwan. Dan yang terakhir, saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hal yang sedemikian rupa itu merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maknanya memang Allah Ta'ala sudah pilih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang menempel kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan mendapatkan kemuliaan yang ada pada diri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendal, kira-kira yang namanya sendal terakhir ini, saya tanya jawab yang kompak ya, kira-kira yang namanya sendal tempatnya di bawah apa di atas? Assalamualaikum, masih hidup nih ya? Alhamdulillah. Tempatnya di atas apa di bawah? Hina apa enggak kira-kira? Kalau secara logika diinjak-injak, hina apa kagak tuh sendal? Semahal apapun sendal tempatnya di kaki. Betul apa enggak? Sendal Nabi kulit biasa di kaki, mulia. Kenapa? Karena sendal Nabi ikut bersama Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha. Sedangkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika itu tidak mampu menemani Nabi manakala berjumpa dengan Allah. Nabi berkata, "Ya Jibril, kenapa engkau tidak menemani aku, mengawani aku berjumpa dengan Allah?" "Ya Rasulullah, selangkah saja aku maju maka Allah akan membakar daripada yang namanya diriku. Enggak kuat. Sedangkan engkau ya Rasulullah adalah manusia pilihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sendalnya ngikut. Nabi Muhammad Musa alaihi salatu wassalam di Gunung Tursina ketika berkalam kepada Allah, Allah sampaikan, "Lepas sendalmu wahai Musa." Subhanallah, Nabi kita berjumpa,
Sendal yang dipakai Nabi nggak disuruh lepas, saudara hadirin. Bukan berarti saya mengatakan naudzubillah bahwa sendal Nabi lebih mulia daripada Jibril, tidak. Tetapi masing-masing mempunyai kemuliaan yang sangat luar biasa, karena malaikat Jibril alaihi salatu wassalam merupakan jenderal daripada para malaikat, saudara. Tapi di satu sisi lain, siapapun yang menempel kepada baginda Nabi Muhammad, maka dia akan mulia. Artinya, saudara, di akhir kajian kita pada kesempatan kali ini, jangan jauh-jauh dari baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz mau tanya jawab yang kompak, mau syafaat Nabi Muhammad apa enggak? Mau pertolongan Nabi apa enggak? Tidak ada pertolongan nanti di padang mahsyar kecuali pertolongan yang diberikan oleh Allah, sebabnya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling tinggi. Maka berselawatlah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maksimalkanlah diri kita untuk menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah Nabi akan mengakui kita. Persoalannya sekarang kita hanya pandai mengaku. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, ngaku itu gampang apa susah? Hah? Kurang kompak. Ngaku tuh gampang apa susah? Yang susah diapain? Diaku. Betul nggak? Pertanyaannya, apakah kita diaku oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Bagaimana kita? Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.